Seluruh tamu diam. Beberapa mulai merasa tidak nyaman melihat perlakuan keluarga Laila terhadap Bima. Namun, ada juga yang tetap tertawa, menikmati penghinaan ini seperti hiburan gratis. Tante Ratih menatap Laila tajam. Kau bisa pergi sekarang juga, Laila. Pilih, tetap di sini bersama keluarga yang mencintaimu, atau pergi bersama lelaki miskin ini dan hidup dalam penderitaan. Laila tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Bima lebih erat. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, sebuah suara terdengar dari luar. Deru mesin mobil-mobil mewah memasuki halaman gedung. Suasana yang tadinya dipenuhi tawa cemooh mendadak sunyi. Satu persatu tamu mulai berbalik, mata mereka membelalak ketika melihat rombongan mobil-mobil mahal berhenti di depan gedung. Dari dalam mobil, seorang pria berwibawa keluar, mengenakan setelan mahal dan wajah penuh ketegasan. Dengan langkah penuh percaya diri, ia berjalan memasuki gedung, melewati tamu-tamu yang masih terkejut, dan berdiri tepat di hadapan Bima. Mata pria itu berkaca-kaca saat melihat Bima yang masih berdiri dengan pakaian penuh air comberan. Dan kemudian, dengan suara berat namun penuh ketegasan, ia berkata, "Bima, akhirnya aku menemukanmu." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada pria berwibawa yang baru saja masuk dengan rombongan mobil mewah. Tamu-tamu yang tadinya menertawakan Bima kini terdiam. Bahkan Tante Ratih yang barusan menyiram Bima dengan air comberan tampak terpaku. Laila menggenggam tangan Bima lebih erat. Hatinya berdebar. Ia melihat ke arah pria itu, yang kini berdiri dengan mata berkaca-kaca, menatap Bima seolah sedang melihat seseorang yang telah lama hilang. "Bima, akhirnya aku menemukanmu," ulang pria itu dengan suara penuh emosi. Bima mengerutkan kening. Ia menatap pria itu dengan kebingungan. Air comberan masih menetes dari tubuhnya. Tetapi saat ini, perhatian semua orang bukan lagi pada penghinaan yang ia terima, melainkan pada pria yang baru saja muncul entah dari mana. Damar yang sedari tadi mengejek Bima kini menatap pria itu dengan ekspresi ragu. "Siapa dia?" bisiknya pada seorang teman. Seseorang dari rombongan pria itu mendekat, memperkenalkan diri. "Izinkan saya memperkenalkan Bapak Wibowo," katanya dengan suara tegas. Beliau adalah pemilik dan pendiri Atmaja Group, perusahaan raksasa yang menguasai berbagai industri di negeri ini. Tamu-tamu mulai saling berbisik. Nama Atmaja Group bukan nama sembarangan. Perusahaan itu terkenal sebagai salah satu perusahaan konglomerat terbesar, pemilik banyak bisnis properti, perhotelan, dan investasi. Paman Surya yang sejak awal merendahkan Bima tiba-tiba terbatuk, wajahnya yang tadinya sombong kini berubah pucat. Tante Ratih yang barusan menyiram Bima mulai menggenggam erat tangannya sendiri, seolah menyadari bahwa ia baru saja melakukan kesalahan besar. Sementara itu, Bima masih berdiri dengan ekspresi bingung. Ia tidak pernah mendengar nama pria ini, tidak pernah tahu tentang Atmaja Group, dan lebih dari itu, mengapa pria kaya raya ini berdiri di depannya dengan mata penuh haru? Bima menelan ludah, mencoba menemukan kata-kata, tapi sebelum ia sempat berbicara, pria itu, Wibowo, melangkah mendekatinya dan dengan suara bergetar berkata, "Aku ayah kandungmu, Bima." Ruangan seketika terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bima terpaku. Tubuhnya membeku di tempat. Ia merasa seakan baru saja dipukul dengan keras oleh kenyataan yang mustahil. Ayah kandung? Tamu-tamu yang mendengar pernyataan itu terkejut. Sebagian dari mereka menutup mulut, beberapa menatap Bima dengan penuh tanda tanya. Damar, yang sejak awal selalu menghina Bima, tertawa kecil, mencoba menyangkal kenyataan. "Apa? Ayahnya? Jangan bercanda, Pak. Tukang parkir ini, anak seorang konglomerat?" katanya dengan nada sinis, meskipun suaranya terdengar ragu. Wibowo menatap Damar dengan tajam, seolah tidak suka mendengar kata-kata itu. Ia kemudian kembali menatap Bima. "Maafkan aku, Nak, aku terlambat. Aku sudah mencari keberadaanmu selama bertahun-tahun." Suara Wibowo bergetar, menunjukkan ketulusan yang dalam. Bima mundur selangkah. Ini terlalu sulit dipercaya. Seumur hidupnya, ia selalu berpikir bahwa dirinya adalah yatim piatu. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, dan sejak itu ia tumbuh sendiri, bekerja keras untuk bertahan hidup. Ia menggelengkan kepala, mencoba mencari logika dari semua ini. "Tidak. Ini tidak mungkin," katanya dengan suara serak. Namun, Wibowo dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya.